Terima kasih pemirsa setia Jambi TV, Anda masih bersama kami di program diskusi Meja Bundar, masih bersama Bang Nafarin Karim, pengamat politik dan juga tenaga pengajar dari Universitas Jambi, dan juga dengan Kepala Bapeda kita Provinsi Jambi Bapak Fauzi Ansori. Ini masih dalam konteks penekanan dari sesuai tema kita tentang tata kelola pemerintahan baik, dan juga dilanjutkan tentang hak dasar kebutuhan masyarakat kita. Penekanan dari sisi tata kelola pemerintahan baik, prinsip-prinsip yang harus dikedepankan. Apalagi Bang Fauzi. Jadi prinsip berikutnya, pemerintah juga harus meningkatkan daya tanggap masyarakat gitu. Ya. Dalam daya bentuk tanggap, dalam koreksi gitu ya. Kemudian daya ini meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahnya gitu terhadap keluhan masyarakat, terhadap aspirasi masyarakat. Tadi kalau disinyalir ada pemahaman di masyarakat bahwa tingkat pelayanan publik kita masih belum begitu baik, saya kira juga sebagai penyelenggara pemerintah harus tanggap, harus peka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Misal tadi masalah pelayanan publik itu, misalnya pelayanan di bidang kesehatan, kan ada standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi sebagai penyelenggara pemerintah, penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan tadi. Misalnya contoh, ketika masyarakat berobat ya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, katakan di rumah sakit umum, itu juga harus ada standar-standar yang dibuat. Nah, hari ini sesungguhnya rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan itu sudah membuat standar. Hanya mungkin standar-standar ini yang tidak terpublikasikan dengan baik. Maka pertanyaannya Bung Ros, apakah prinsip tata kelola pemerintahan yang ke-5 ini sudah dilaksanakan? Saya kira sudah. Dalam mewujudkan pelayanan yang prima tadi ya? Sudah. Lalu kemudian harus ditingkatkan kualitasnya, saya sepakat. Nah, inilah tugas pemerintah ke depan, bagaimana pelayanan yang dilakukan hari ini akan lebih baik pada masa-masa yang datang. Dari sisi misalnya waktu masyarakat berobat, kemudian handling dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tuh ada standar pelayanan yang harus dipenuhi. Misalnya berapa jam dia harus menunggu dokter yang termasuk tadi tentang regulasi dan protap terhadap dokter-dokter spesialis yang sulit untuk Saya kira kan gini, kita tidak boleh menutup mata bahwa ya hari ini masih dikeluhkan masyarakat adanya mungkin lambannya pemberian pelayanan oleh tenaga dokter, tenaga medis misalnya seperti itu. Nah, itu juga harus dibuat standar pelayanan minimal. Jadi untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis ya di rumah sakit umum itu juga harus ditetapkan dong. Berapa lama pasiennya harus menunggu, berapa lama dia harus dihandle dalam pemberian pelayanan kesehatannya seperti itu. Nah, ini ke depan kita sepakat untuk kita tingkatkan. Ada satu lagi yang menurut saya mengenai pelayanan publik ini, fungsi ombudsman. Ya, masyarakat banyak yang kurang paham itu apa fungsi ombudsman itu. Ombudsman itu kan menampung keluhan-keluhan masyarakat ketika dilayani. Ya, mestinya ombudsman ini juga harus berperan besar gitu ya dalam istilahnya menyikapi ya, dia harus bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan-masukan ya, masukan-masukan. Ini keluhan masyarakat loh ya, sehingga pemerintah juga ada istilahnya itu ada tanggapan-tanggapan bagaimana untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan itu. Jadi saya kira fungsi ombudsman juga. Kemudian satu hal lagi mengenai opini-opini publik ya. Kalau bisa opini-opini publik ini disaring lagi ya, ditanggapi. Kadang-kadang opini-opini publik itu dianggap seperti angin lalu gitu ya. Inilah menunjukkan partisipasi aktif dalam masyarakat yang sudah maju ya, katakanlah kita berkembang, tapi kita tidak ada salahnya memulai. Tapi belakangan ini saya melihat ya, media-media mulai mengalami krisis ini, di saat beberapa media mulai menghilangkan opini publik. Ya, saya kira ini opini publik ini kan harus terus didorong sebagai aspirasi dari publik untuk diberi ruang dan ditampung untuk itu. Ini kan berkaitan dengan prinsip keterbukaan ya Pak ya. Keterbukaan daripada pemerintah. Ini perlu harus kita tingkatkan. Gimana Bang Fauzi melihat? Saya kira memang ini kan juga masuk dari salah satu dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa peran serta masyarakat untuk menyampaikan pendapat itu juga harus dijamin. Ya, harus dijamin. Nah, hari ini kan tidak ada hambatan masyarakat kita untuk mengontrol. Tidak ada yang diberendal ya. Tidak ada. Tidak ada yang diblokir. Misalnya media Anda Jambi TV gitu mendiskreditkan salah satu pasangan misalnya. Kan tidak ada juga diberendal oleh KPI misalnya itu. Ini kan
bentuk bahwa dibukakan ruang untuk mengkoreksi. Nah ini juga harus ditumbuhkan dalam berdemokrasi. Saya kira pemerintah juga harus mampu peka terhadap aspirasi itu tadi yang saya katakan juga, pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat itu. Nah ini sudah dilakukan? Saya kira sudah dilakukan itu. Gitu. Tidak ada yang di-branded dan tidak ada yang diblokir. Demo-demo pun sudah difasilitasi. Misalnya konflik lahan gitu. Pemerintah hadir, DPR juga hadir untuk memfasilitasi itu. Hanya kemudian hasilnya belum mencapai hasil yang maksimal, itu hanya menyangkut dengan kewenangan misalnya konflik lahan. Kan keputusannya ada di pemerintah pusat. Tugas pemerintah provinsi mendorong itu sampai ke pusat. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan? Saya kira sudah dilakukan. Nah, kemudian dari tadi saya menanggapi masalah ombudsman. Ombudsman sudah jalan. Dia melakukan penilaian setiap tahunnya Pak Nafar. Kemudian memberikan labeling. Label kepada SKPD yang memberikan pelayanan yang buruk, pelayanan yang baik. Disitulah sebenarnya ombudsman melakukan kontrol terhadap kualitas pelayanan, seperti di Badan Pelayanan Terpadu misalnya, seperti itu. Nah ini ke depan memang harus ditingkatkan, dan itu memang ada kerangka regulasi yang mengaturnya. Jadi kita harus membuat standar operating prosedur yang tetap berkaitan dengan pelayanan yang kita berikan, atau standar pelayanan minimal yang kita tetapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira ini merupakan salah satu ciri daripada pemerintah yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau kita lihat dari 10 prinsip. Di antara dari 10 prinsip itu sampai kepada yang terakhir mengenai profesionalisme sudah tergambarkah? Saya kira sebelum itu kita harus lihat dulu gitu, bahwa pemerintah harus punya visi. Makanya kenapa calon kepala daerah baik itu Pak HBA maupun Pak Jimmy Jola juga harus punya visi, punya misi, karena visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Ada target, ada time budgeting yang harus kita tetapkan. Dalam jabatan seorang kepala daerah kan berarti 5 tahun. Berarti ada target selama 5 tahun pemerintah atau daerah ini mau dibawa kemana gitu. Dari visi misi yang sudah disampaikan dari program itu yang disampaikan, mesti harus lagi di breakdown lebih teknis dari konsep-konsep. Saya kira kalau Pak HBA menyampaikan visi-visinya sudah tepat, karena dia kan incumbent. Dia hanya merevisi visinya akan lebih maju Jambi Emas. Penekanannya ke situ. Karena ini sudah dilaksanakan selama 5 tahun. Visi Jambi ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera dengan 5 misinya. Ya, mulai dari pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, yang kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, yang ketiga adalah ekonomi kerakyatan, yang keempat adalah ketahanan pangan dan lingkungan hidup, yang kelima tata kelola pemerintahan yang baik. Itu sudah dilakukan. 5 misi itu sudah ada indikator-indikator yang tercapai dan diberikan informasi kepada publik berkaitan dengan capaian program kegiatan. Misal dari bidang infrastruktur, harus kita akui itu data yang mengatakan. Dari sisi peningkatan IPM misalnya di misi yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi melalui pendidikan kesehatan, itu sudah menunjukkan ada peningkatan IPM. Saya tidak perlu menyampaikan berapa angka capaian, tapi itu meningkat. Ya kan, kemudian angka rata-rata lama sekolah, angka kematian bayi, meskipun masih di atas rata-rata nasional, tapi dia ada kecenderungan menurun. Menurun dia. Untuk kematian bayi? Iya, dan memang di tingkat nasional pun itu belum tercapai. Oke. Ya, jadi saya kira sudah ada indikator-indikatornya. Ekonomi kerakyatan dibangun. Melalui Samisaki sebenarnya Pak Naparin mengatakan lebih kepada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan stimulan mungkin permodalan, itu sudah dilakukan. Dan ternyata di Samisaki pun itu ada bantuan 5 juta per kelompok. Itu dalam rangka untuk memberikan pemberdayaan masyarakat untuk dalam dia secara kemandirian bisa menunjukkan kemandirian dalam sudut ekonomi seperti itu. Oke, baik. Demikian juga misalnya ketahanan pangan itu harus kita kendalikan. Cadangan pangan kita, produksi beras kita juga harus didorong itu meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik itu sudah disampaikan di dalam debat bahwa tata kelola untuk mengetahui bahwa selama ini standar-standar dari prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik dan itu dinilai sukses untuk sementara kurun waktu 5 tahun, indikatornya cukup misal dari penilaian opinion dari pihak BPK. Makanya kan prinsip berikutnya kan ada akuntabel kan. Akuntabilitas itu bagaimana pemerintah meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau di dalam pemerintahan salah satu akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan adalah pelaksanaan anggaran.
sebelum dari pelaksanaan anggaran adalah pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan melalui RPJMD-nya. Apakah dia akuntabel gitu? Ini kan harus ada pertanggungjawabannya. Mulai dari menyusun suatu perencanaan, misalnya di dalam sini bedah rumah gitu ya, 25.000 itu kan janji politik, maka harus dipertanggungjawabkan programnya. Pada akhir masa jabatannya, apakah 25.000 itu tercapai atau tidak? Kondisi hari ini? Kondisi hari ini kan sudah 27.046. Overload itu. Jadi kan sudah over target. Ya. Dari sisi akuntabilitasnya, dia sudah program yang dilaksanakan sudah tercapai. Kemudian bagaimana administrasi pelayanan pemanfaatan anggarannya? Dan ini sudah setiap tahun berdasarkan kerangka regulasi, kalau tidak salah ada Undang-Undang Nomor 15 ya tentang pemeriksaan keuangan negara. Penilaian dari pelaksanaan anggaran itu kan ditandai dengan opini. Ada tiga tingkatan, ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, ada disclaimer ya, tidak memberikan pendapat. Seperti itu. Nah, Provinsi Jambi itu sudah 3 kali berturut-turut. Ya 2012, 2013 dan 2014 itu sudah wajar tanpa. Dari visi misi dan program yang sudah disampaikan, saya ingin melihat dari gambaran Pak Bang Nafarin Karim ke depannya, dari gambaran sementara konsepsi-konsepsi yang sudah dipaparkan pada debat yang lalu, bagaimana Abang melihat gestur pembangunan Jambi ke depan sesuai dengan rencana pembangunan Jambi kondisi hari ini untuk ke depannya? Ada di antara dua visi cagup kita itu yang memenuhi harapan sesuai dengan keinginan masyarakat? Ya, saya kira ada yang memenuhi harapan masyarakat ya. Saya menilai secara kuantitas ada yang memenuhi persyaratan. Mesti harus lebih didetailkan lagi, mungkin nanti pada segmen berikutnya. Itu yang saya maksudkan. Jadi kedepannya ini kita harus lebih meningkatkan kualitas. Ya, kita lebih concern pada peningkatan kualitas, baik itu peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas daya saing. Itu yang harus kita dari konsepsi visi dan program itu mungkin kan masih ada tersisa slot waktu mereka akan lakukan debat satu kali, yang kedua nanti calon wakil gubernur, dan yang terakhir nanti ke pasangan tersebut. Apa harapan kita supaya plan dari sisi visi misi itu tergambar oleh masyarakat Jambi bahwa Jambi itu harus dibangun dalam konsep yang realistis dan rasional? Saya berharap ke depan ini kita tidak bicara tentang visi misi lagi, ya. Tidak terawang-awang. Tidak terawang-awang. Jadi kita lebih konkretnya saja, ya. Saya kasih ilustrasi seperti di Amerika. Program boleh sama, ya. Yang dinilai masyarakat itu percepatan daripada pencapaian program itu, baik strategi kuantitasnya maupun strategi kualitas. Baik, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Sebelum dilanjutkan, kita break sebentar. Waktu Anda merintah Pak Fajar. Sorry, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini.